Halo guys, selamat pagi. Walaupun sekarang sebenarnya udah jam 11 siang gitu kan. Tapi gue tetap pengennya ngerasain hari ini tuh hari pagi. Karena hari pagi itu hari awal cerah, saat yang bagus banget buat mulai aktivitas ya. Nah, kali ini seperti biasa ya, gua lagi hunting ini, jalan-jalan buat yang suka satmori, reading santai. Tapi reading santainya itu nyari jalan-jalannya yang asik gitu kan, jalannya yang enak buat reading, yang sepi, jalannya yang bagus ya kan, ada belok-belok cantik segala macem. Nah, kali ini gua dapetin lagi nih, biasa sunmori gua masih daerah Cilacap ya guys ya. Cuman hari ini rute gua kemungkinan itu ke daerah Kecamatan Jeruk Legi sampai Kecamatan Kubang Kangkung. Nah, rute-rute yang bakal gua lewatin ini satu jalan ini aja sih. Nah, ini jalannya kayak gini nih, udah belok-belok seperti ini nih, gua sambil jalan. Ini jalannya satu, cuma namanya kalau nggak salah ada 3. Kalau nggak salah di sini gue masih di daerah Kecamatan Jeruk Legi. Ini nama jalannya Jalan Sengkong kalau nggak salah ya. Jalan Sengkong. Nah, habis itu lanjut di Jalan Raya Cikembulan, terus Jalan Kawunganten, terus yang terakhir itu Jalan Raya Kubang Kangkung. Nah, nanti kita akhirin sampai di situ videonya, sampai di Kecamatan Kubang Kangkung. Nah, kenapa gue memilih jalan ini? Nah, seperti yang kalian lihat di sini, jalannya itu jalan aspal bagus, karena ya biasa ya, daerah-daerah Jawa Tengah ini, walaupun dia bukan kota yang besar ya kayak kota Jakarta atau Jabodetabek lah, cuman jalan daerah-daerahnya ini bagus-bagus gitu. Makanya buat pencinta-pencinta riding, satmori atau apapun itulah yang suka riding naik motor, di sini tuh menurut gue surganya ya. Karena di sini setiap hari kalian bisa nikmatin jalan seperti ini. Mau hari biasa, mau hari libur, itu lalu lintasnya overall rata seperti ini. Nah, ada pejabat lewat nih. Tadi gua nunggu lampu merah lama banget, cuman nungguin satu mobil pejabat lewat doang. Aduh, ampun dah. Oke, kita balik lagi. Kita balik on the topic. Nah, terus yang menariknya lagi guys, jalan ini nggak cuma sekedar jalannya bagus atau nikung-nikung ya, tapi nanti di daerah Kubang Kangkung dan Kawunganten ini, kita ini jalannya di tengah hutan. Jadi kenapa gua reading siang? Sengaja gua reading siang, tapi gua bilang selamat pagi karena reading di sini ini reading jam 12 siang, tapi berasanya ya kayak masih pagi aja nih. Kan jalannya begini nih, tuh. Kita udah mulai masuk nih guys, jalan hutan-hutan. Jalannya cukup lebar ya, cukup lebar dan cukup aman, cukup asik tikungan-tikungannya, kayak gini. Buat yang pecinta cornering mungkin kalian gatal kakinya ya. Yang bisa ke nita mungkin gatal juga kakinya, pengen nyobain apa tikungan-tikungan di sini gitu kan. Jalannya cakep banget tuh, tengah hutan, sejuk ya kan. Ya memang sih buat para rider sih panas hujan tuh harusnya nggak ngaruh ya. Cuman kan kalau misalkan cuacanya tempatnya mendukung seperti ini kan, riding itu makin nyaman kan, makin enak. Yang harusnya kita dehidrasi kan jadi nggak dehidrasi, jadi stamina kita tuh lebih lama jalannya. Nah, terus apalagi yang bahas ya? Oh iya, untuk style riding ya, untuk yang daerah di sini kemungkinan sih style riding gue biasa. Gue bukan pecinta kebut-kebutan ya, dan gue juga nggak berani untuk cornering. Paling karena kondisi jalannya bagus seperti ini ya, ada sedikit tambelan ya kan, dan kanan kiri ini nggak ada rumah, cuma hutan doang.
Terus untuk lalu lintasnya dibilang cukup sepi. Mungkin di sini gua limit kecepatan gua antara 60 maksimal 90 aja. Kecuali nanti kalau kita ketemu trek lurus yang agak panjang dan jalannya aman, sepi, mungkin kita coba 100 atau 100 lebih ya. Kita kan ngebut tapi harus tetap memperhatikan situasi dan kondisi untuk keselamatan diri kita dan pengendara. Jadi kita sebagai pengguna jalan itu jangan sembarangan. Sebelum jalan kalian harus pikirkan. Sebelum kalian melakukan, kalian harus perhitungkan resikonya, seperti itu. Kadang karena kita pun yang sudah berusaha untuk meminimalisir resiko, untuk safety segala macam, ya kan. Kadang-kadang resiko itu kan masih ada, makanya bahasanya itu kita cuma bisa meminimalisir resiko. Resiko itu tetap ada. Dan untuk rekomendasi, gue pakai safety gear, full face, jaket yang kulit ya. Terus gue pakai celana ini gue semi road race ya. Jadi ada knee down-nya. Jadi kenapa gue pakai safety gear yang begini? Untuk antisipasi terburuk ya. Misalkan kita ada sesuatu sampai kita crash atau kita jatuh, seenggaknya kita terhindar dari lecet-lecet. Paling ya kita ya memang keseleo tetap ya. Cuman seenggaknya kan badan kita masih mulus, nggak sampai lecet gitu. Tapi tetap keselamatan nomor satu itu ya kita berdoa, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi keselamatan. Terus yang kedua dari usaha kita ya tadi ya kan, berusaha riding seaman mungkin, pertimbangkan ikhtiar ya kan, dibarengi dengan doa itu. Nah ini gue udah dari tadi gue nikmatin jalan aja ya guys ya, asik banget jalannya di sini. Gue sebenarnya ngelihat jalan ini di Google Maps ya kan. Tadinya sih gue nggak nyangka tikungannya bakal setajam itu ya, karena gue nggak di Google Maps sih tikungannya nggak setajam itu gitu. Tapi pas ternyata gue riding langsung seperti ini, wow, gitu kan. Terus jalannya tengah hutan begini lagi. Dan gue ngeliat di Google Maps juga lalu lintasnya sebenarnya agak padat. Cuman hari ini agak enak sih kayaknya buat lalu lintasnya nggak terlalu padat, jadi asoy banget ini. Apalagi yang diomongin? Oh iya, di sini kalau misalkan kalian juga mau jalan santai ya kan, nggak usah takut kehausan guys di sini. Ini banyak warung-warung kaki lima nih, penjual es kelapa semua. Gue belum pernah nyoba beli es kelapa di sini, tapi setahu gua namanya masih daerah Cilacap ya. Ya jajanan itu masih murah lah. Kalau misalkan gua kan tinggal di daerah Adipala tuh, itu es kelapa satu buah itu cuma 7.000. Kalau misalkan kita beli sasetan, yaitu cuman 3.000. Nah ini kita udah masuk daerah Kubang Kangkung ya guys ya. Jadi itu ada tempat wisata sebenarnya di situ. Tempat wisatanya namanya Kubang Kangkung. Jadi di dalamnya itu sebenarnya ada area bermain sih dengan taman. Jadi taman ada area bermain anak-anak. Jadi kalau misalkan kalian yang pengen santai-santai di daerah-daerah sini Kubang Kangkung ya kan. Nah itu ada tempat wisatanya. Cuman di dalamnya gimana gue juga belum tahu ya kan. Gue nggak bisa rekomendasiin sih karena gue belum nyoba ya seperti apa sih di dalam itu. Nah ini sebenarnya udah masuk area Kubang Kangkung ya, kecamatannya Kubang Kangkung. Tapi videonya agak gue panjangin sedikit ya, karena sepertinya baru bentar gue reading ini, baru 10 menit ya kan. Karena gue ngeliat di Google Maps itu perasaan gue panjang, gue kira gue bakal reading sampai setengah jam gitu. Ternyata cuma 10 menit udah nyampe. Ya kita agak jauhin sampai sana sedikit ya guys ya. Cuma kalau misalkan jalannya nggak terlalu asik, gue mungkin putar balik aja deh.
nggak ngelanjutin ngasih kalian rute jalan tadi tengah hutan yang versi reverse-nya ya. Oke guys, kayaknya kita nggak nemuin lagi jalan-jalan yang bisa buat rekomendasi San Mori ya, dan jalan tadi juga cukup pendek. Gue putusin di sini, kayaknya gue putar balik dan ya kita balik lagi ke jalan tadi ya, versi reverse sekarang. Kayak di sirkuit aja versi reverse. Mungkin nanti versi reverse ini gue fokusin di reading aja guys ya, karena tadi gue reading sambil ngoceh, karena jadi kurang maksimal kita speednya. Mungkin yang versi reverse ini gue fokusin ya, gue agak konsentrasi di reading, jadi mungkin nanti gue nggak ngomong apa-apa pas gue reading ya. Nah, kita udah mulai mau masuk lagi ya. Baik, kali ini gue akan coba fokus di reading ya kan, tapi tetap ya gue nggak mau kebut-kebutan ya guys ya, nyantai aja deh. Gue coba maksimal versi gue aja. Karena ada beberapa jalan yang nggak rata juga, jadi gue nggak rekomendasiin kalian sampai cornering ya, apalagi sampai ke knee down. Gila lo mau ke knee down di sirkuit aja. Lo ke knee down di sirkuit, kalau jatuh ada yang nolongin. Kalau di sini lo bisa jadi lo ada yang mampusin. Gue maksimalin di 90 aja ya guys ya, karena you know this is not circuit, this is road. Tuh jalannya geradak tuh, buat yang panik mah ngeri jatuh. Oke, gua kurangin di sini karena tadi pas gua pertama kali lewat di sini itu tikungan-tikungannya jalannya udah banyak yang retak-retak seperti ini guys ya. Jadi sampai di sana aja. Kira-kira yang tadi gua lewatin kan kalian bisa lihat mana yang geradak. Sampai gua sebelum ngomong ini jalannya udah geradak. Jadi kalau misalkan kalian cornering jangan deh di sini, beloknya belok biasa aja ya. Seperti biasa, ini pertama kali gue lihat sini, gue nggak tahu medan sini guys. Jadi ada baiknya kita aja, karena nggak overall nggak ada yang gue kejar sih. Bikin video juga cuma 10 menit. Jadi ya udah nyantai aja.
Bogor atau Medan guys. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Pasir kan? Bahaya banget tuh. Mungkin kalau misalkan berapa kali gue lewat di situ, 3 kali, 4 kali atau 5 kali, gue mulai agak berani sih kita maksimalin di situ ya kan. Cuman ini first time, don't force yourself. The risk is too big. Resikonya terlalu besar guys. Sorry guys, sok Inggris-Inggrisan. Disengaja, walaupun bahasa Inggris gue celemotan, maaf ya. Pasir, bahaya banget kan? Coba lo jalan 100 lebih di situ, lo ngerem, turunan gitu, tau-tau ada pasir lo ngerem, apa nggak ngelosor lo? Dari sini jalannya tuh udah asik sebenarnya. Ternyata memang seramai yang kuduga. Jalanan di sini cukup ramai. Cuma pas di hutan-hutannya tadi lumayan sepi sih. Oke sih. Digas sedikit. Dan rutenya cukup pendek ya, ternyata nggak sesuai ekspektasi gua. Gua pikir jalannya panjang gitu. Ada yang sen-sen kanan kayak itu di klakson guys kalau pengen nyalip biar dia nahan. Sepertinya udah mau berakhir jalannya guys. Depan ini kayaknya udah mau ketemu lampu merah ya. Oke, sahabat-sahabat riderku yang budiman, sorry ada kesalahan teknis, tadi kamera gue jatuh ya. Kayaknya perekatnya udah agak lemah ini.
Nah, jadi balik lagi kita ke penghujung video ya. Jadi gue tutup di sini. Seperti biasa, jika ada hal-hal yang nggak pantas jangan diikutin ya guys ya. Jika ada sesuatu yang benar itu datangnya bukan dari saya tapi mereka dari Tuhan ya. Ambil positifnya aja. Untuk yang negatifnya jangan. Ya kan? Dan thanks banget ya yang udah nonton video gua, dan seperti biasa gua harap itu bisa jadi info buat kalian, bantu-bantu ngasih info buat kalian yang suka riding bawa motor dan plat mori. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.